bahwasanya memang di sini bisa menjadi wasilah untuk mencari pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita tidak bersua, hari ini menelisik kembalinya biji dengan alam, dengan para leluhur, mencoba mencari menggali ada apa. Termasuk pada sore hari ini kita di makam Mbah Pontang, dan di makam Mbah Pontang Desa Sekaran Jatirogo Tuban ini sebenarnya ada apa? Nanti kita akan mencoba untuk menggalinya, mencoba untuk mencarinya. Barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada kita yang masih hidup, ada sesuatu yang mesti dilakukan oleh kita yang masih hidup. Memang di makam Mbah Pontang ini kayu-kayu sangat besar sekali, ratusan tahun ya. Ada beberapa yang roboh dengan sendirinya dan sebagian lainnya masih kokoh berdiri. Cuman satu hal yang aneh di sini memang walaupun sampai roboh kayu di bumi sini, di Sekaran sini, di Pontang, makam Mbah Pontang ini tidak akan ada yang berani menyentuhnya. Nah, kepercayaannya bagaimana? Coba nanti kita akan ngobrol dengan narasumber soal sebenarnya siapa Mbah Pontang dan bagaimana kejadian di sini sehingga ada sesuatu, termasuk ketika sedekah bumi. Ketika sedekah bumi ini menurut ceritanya, dan kemarin saya menyaksikan sendiri di Sekaran ini, sedekah bumi itu lebih heboh daripada hari raya misalnya. Karena kayaknya kalau misalnya hari raya itu nggak bisa pulang, itu nggak patek ngoyo untuk pulang. Tapi ketika waktu sedekah bumi itu warga lebih ngoyo untuk pulang, karena memang seperti ada sesuatu yang kurang ketika nggak pulang. Dan ketika sedekah bumi terjadi itu biasanya sebelum undangan, jadi yang dibawa, nasi yang dibawa, sajen yang dibawa sebelum dibuka, itu biasanya ada pesta tawur uang. Jadi uang disebar dari mereka-mereka yang sudah sukses. Nah, nanti bagaimana tentang Mbah Pontang, bagaimana tentang Sekaran, nanti kita akan kulik bersama. Setelah ini kita akan mencoba nanti Mbah Gugu berkomunikasi dengan Mbah Pontang tentang barangkali ada pesan atau sesuatu apa yang mau disampaikan Mbah Pontang kepada kita semua. Ritual pun mulai dilakukan oleh Mbah Gugu di makam Mbah Pontang. Mbah Gugu mulai membakar dupa, menyatu dengan alam, nyawiji dengan semesta, mendengarkan alunan suara-suara alam yang mengiringkan
dawuh Mbah Pontang yang pada sore ini ditembus, disambung langsung oleh Mbah Kuku. Kita nantikan dawuh-dawuh Mbah Pontang apa saja yang disampaikan Mbah Pontang kepada Mbah Kuku. Aroma dupa mewangi memenuhi makam Mbah Pontang. Memenuhkan dada, mengangkasa bersama Mbah Kuku yang bersatu dengan alam, nyawiji dengan semesta, mendengarkan dawuh-dawuh Mbah Pontang. Setelah Mbah Kuku tadi di dalam berkomunikasi di dalam, sebenarnya ada informasi apa dan bagaimana, coba kita tanya kepada Mbah Kuku. Tadi bagaimana informasinya, Mbah? Jadi Nun Sewu, ini kalau versi Mbah Kuku bahwasanya tempat ini itu adalah pertapan, dan memang sesuai dengan informasi dari warga sekitar bahwasanya memang di sini bisa menjadi, nuwun sewu dalam tanda kutip, wasilah untuk mencari pesugihan. Itu informasinya. Kalau informasi dari orang sekitar, ini memang untuk orang luar yang ingin mencari wasilah untuk pesugihan. Akan tapi berdasarkan informasi yang disampaikan tadi, bahwa bahkan orang sini pun itu jauh lebih bisa, namun semua ada tata caranya. Nah, kalau mau tata caranya bagaimana, ya silakan hubungi Mbah Kuku. Jadi kalau orang sini bagaimana, kalau orang luar bagaimana, tentu itu ada tata cara yang berbeda. Bahkan tadi informasinya kan jelas, sini dan juga Sendang yang ada di seberang pojok desa sana itu ada kaitannya, bahwa yang ada di sana itu jauh lebih tua, istilahnya kakaknya di sana, sini adiknya. Namun semua itu adalah informasi-informasi, semuanya kembali kepada kita, semuanya kembali kepada masing-masing pribadi kita. Kalau mau bersungguh-sungguh, apapun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan jawaban. Yang paling penting, berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, pasti Tuhan akan memberi jalan. Dari orang-orang tua yang ada di sini, sesepuh yang ada di sini, pernah nggak nyeritain Mbah Pontang ini sebenarnya siapa sih, sosok siapa? Ada sing tak krungu itu ada beberapa versi. Yang sing versi pertama itu kurang jelas. Yang versi kedua itu ada penemu bahwa Mbah Pontang itu adalah sebuah senjata. Pontang itu senjata. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada juga yang mengatakan Mbah Buyut Pontang itu ada makamnya, tapi bukan yang ini. Bukan yang ini. Katanya begitu. Jadi yang di sini justru senjata.
Pontang itu nama senjata, katanya begitu. Terkait dengan pohon-pohon ketika roboh terus orang-orang sini nggak berani nyentuh itu, nah warga sini ceritanya gimana? Yang pasti pertama itu takut kualat. Itu dari turun temurun gitu ya. Dulu pernah kayu sini pernah dibuat untuk pembangunan masjid. Nah, itu memakan banyak korban. Pernah terjadi memakan banyak korban dan akhirnya sampai jadi masjid. Setelah itu, setelah jadi masjid, terus kemungkinan itu begini, kemungkinan ada beberapa uang itu yang masuk ke saku, masuk ke saku pribadi, dan akhirnya itu menelan korban. Ada yang cerita seperti itu. Jadi sampai sekarang nggak ada yang berani, kayu roboh tetap nggak ada yang berani mengambil. Demikian penelusuran kita pada hari ini di Mbah Pontang ini, semoga sedikit memberi jawaban, atau setidaknya nanti kalau ada tambahan informasi, nanti kita akan kembali lagi di sini atau di tempat-tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.